Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan catur Gambit Albin, yang mana ini pernah populer di era tahun 90-an, yang pernah dimainkan oleh para Grandmaster dunia. Dan partai pertama ini dimainkan oleh David Janowski pegang putih dan Frank James Marshall pegang buah hitam di tahun 1898. Tentu di era itu masih sangat langka komputer, namun kedua Grandmaster ini memainkan pembukaan Gambit Albin, dimulai dari D4, D5, dan C4. Di sini sebenarnya teman-teman, pembukaan Gambit Albin adalah pembukaan Gambit Menteri yang ditolak dan berubah varian menjadi Gambit Albin. Hitam langsung membalas E5 di posisi ini teman-teman. Pengorbanan pion E5 ini tentu bertujuan untuk menguasai jalur sentrum. Diterima oleh putih dan D4. Dibalas dengan E4, kuda C6 dan F4. Gajah C5 dan gajah D3. Kuda H6, kuda F3 dan kuda G4. Tujuannya pengembangan perwira tentu lebih cepat hitam, sementara dari putih baru sibuk untuk mengatur posisi karena menerima tawaran Gambit tersebut teman-teman. Di beberapa partai di permainan Gambit Albin ini banyak dimenangkan oleh hitam teman-teman daripada putih. Tapi kali ini saya akan membahas yang menangkan buah putih yang dimainkan oleh para Grandmaster dunia. Dibalas oleh putih dengan H3 dengan mengancam kuda. Kuda di sini ke E3 langsung dan dipukul oleh gajah. Dipukul oleh pion, kuda C3 dan dibalas dengan kuda ke D4. Lagi-lagi mengajak pertukaran. Benteng di sini F1 dan C6. Dibalas dengan kuda kali kuda, gajah kali kuda dan benteng F3. Menjaga kemungkinan takut cek dari hitam. Dibalas dengan cek betul di sini teman-teman. Kalau ini ditutup, tentu pion ini yang di H3 akan dipukul oleh hitam. Di sini raja ke-2 dan dibalas G5. F5 di sini, G4 dan pion kali pion. Menteri kali pion H1. Benteng G8 dan di sini G3. Kalaupun di sini dipaksa, maka hitam harus menukarkan menteri. H5 dibalas oleh hitam, kuda D1. Dan di sini gajah langsung memukul pion, sekaligus mengancam pionnya di G3. Serangannya cukup tajam di sini teman-teman. Untuk hitam salah mengantisipasi menjadi hancur posisi putih. Kuda kali pion sekaligus mengancam menteri. G5, C5 dan dibalas dengan gajah langsung memukul pion. Benteng ke B1, gajah D4 dan menteri C1. Mungkin dari hitam sudah menganggap posisi di sayap raja ini cukup aman. Dia meninggalkan petak tersebut dan di sini gajah langsung memukul kuda, memaksa peraduan di sini dan diterima oleh hitam. Raja di sini memukul menteri, benteng B8. Dari sekian pertukaran, ternyata hasilnya pion sama dan perwira sama teman-teman. Luar biasa Gambit Albin ini, namun tidak disarankan untuk pemula karena ini cukup tinggi kalkulasi hitungan untuk kombinasinya teman-teman. Benteng H1 di sini dan benteng G5. Dibalas dengan raja F4, F6 dan benteng E3. Raja F7 dan di sini gajah K2. Dilanjutkan dengan B6. Mengajak pertukaran, pion langsung memukul cek raja G7 dan G6. Tentu di sini tujuannya takut raja ini akan masuk naik untuk memaksa peraduan nanti benteng di H8. Jika di posisi ini teman-teman,
dari hitam memilih gajah ke-6, maka tentu akan datang benteng langsung mengancam. Kalaupun di sini benteng mengorbankan kualitas, maka di sini dipukul terlebih dahulu dengan ancaman cek juga. Ketika dia ke G5 lagi, baru di sini E5. Sedikit memaksa tentunya di sini. Kalaupun dia ke G8, maka akan datang langkah cek terlebih dahulu. Tentu di sini akan menjadi keunggulan untuk putih karena dia duluan mendesak. Kembali ke posisi di saat gajah di sini G6, langkah partai, benteng di sini memukul terlebih dahulu. Akhirnya dipukul oleh pion. Raja G6, dia masih berpikir mungkin masih cukup kuat untuk menembus pertahanan putih. Benteng ke-8, pion kali pion, dan di sini benteng C3. Dibalas dengan C4, benteng kali pion, dan gajah ke-6. Mengajak pertukaran paksa, benteng kali benteng, gajah kali benteng, dan A4. Gajah D3, langsung cek G8. Di posisi ini dari hitam menyerah, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua ini, teman-teman, putih dipegang oleh Alexei Vladimirovic dan hitam dipegang oleh Jos van Luden di Van Hooghoven pada tahun 1997. Dimulai dari D4 oleh putih, D5, C4, dan E5. Gambit Albin dimulai, teman-teman. Diterima tawaran itu. Dan di sini langsung didorong pion. Kalau misalnya hitam mengambil pion yang di C4, tentu langsung pertukaran menteri di sini, teman-teman. Makanya Gambit Albin ini bertujuan memang dikorbankan pion E5, kuda F3, dan kuda C6, G3, gajah K6, dan dibalas dengan kuda ke D2. Menteri D7, gajah G2, dan gajah H3, rokade. H5 langsung. Tentu arahnya siap memporak-porandakan arah sayap raja dari hitam. Menteri B3, di sini gajah kali gajah. Raja kali gajah, langsung rokade panjang. Sangat bagus di sini, teman-teman, karena terjadi cross rokade atau rokade silang. Tentu di sini serangan akan sangat seru. Kuda K4, dan di sini langsung menteri F5, menteri ke D3 dengan bertujuan cek sekaligus menggarpu menteri hitam. Raja bergeser terlebih dahulu, dijawab oleh hitam. Kuda G5 mengajak pertukaran, dan di sini D7 lagi. E3, kuda ke-6. Pion kali pion, dan di sini, teman-teman, tujuannya dari putih untuk menyederhanakan kemungkinan adanya kombinasi nanti dari hitam. Makanya dia memaksa terus pertukaran. Akhirnya dari hitam menerima tawaran itu. Dipukul oleh menteri langsung, dipukul oleh menteri dan kuda, akhirnya dipukul oleh benteng. B3, gajah K7, sekaligus mengancam kuda F3, benteng D3. Gajah di sini langsung mukul kuda, dipukul oleh benteng, benteng ke D1, lagi-lagi mengajak pertukaran dari hitam. Akhirnya tidak bisa menolak, memukul benteng, dipukul oleh benteng, benteng ke-6. Dibalas dengan H4, mengantisipasi dorongan pion, raja C8, benteng D4, dan F6, pion kali pion, gajah kali pion, dan benteng ke D2. A5, benteng ke D5. Gajah langsung ke C3. Target di sini dari hitam adalah mau masuk ke E2, pion F2 sekaligus pion A2. Tapi sebenarnya, teman-teman, dari putih kalau dia mengambil duluan pion yang di H5, benteng misalnya tetap masuk ke E2,
maka di sini cukup ke 4. Kalaupun di sini gajah ke B4, rencana manuver untuk target F2, cukup kuda di sini sekaligus mengancam benteng. Kalau dia bergeser, kuda ke 6 dengan tujuan mengambil pion, dan pion F2 akan jadi dapat dijaga oleh kuda tentunya. Kalaupun di sini C3 lagi untuk menjaga, maka cek terlebih dahulu. D7, gajah C5, dan ketika C6 mengajak pertukaran. Sementara putih sudah unggul pion, teman-teman. Walaupun hanya 2. Ketika terjadi pertukaran, tentu unggul putih. Baik, kembali ke posisi di saat gajah di sini C3. Langkah partai dari putih, teman-teman. Dia memilih menggeser raja dan dibalas dengan G6. Benteng D3, gajah F6 dan kuda G5. Benteng A6, kuda K4. Gajah K7 dibalas dengan kuda C3. Gajah C5 dan kuda D5. Benteng E6, kuda F4. Benteng di sini ke F6. Raja G2 dibalas dengan C6, F3. Langsung di sini gajah ke D6. Ke4 raja dipukul. Bertujuan agar pecah pion susunan bagus daripada putih ini. Dipukul oleh pion C7 raja dan benteng G3. Benteng cek F3. B6. Benteng di sini G5. Tentu akan mengajak pertukaran pion ini, karena keunggulan dari putih adalah pion yang di sayap raja ini, teman-teman. Benteng D6, E3. Cek lagi ke E6, E5. Sekarang dari putih tentu mengajak pertukaran terus. Raja ke D6 dan dibalas dengan benteng kali benteng cek. Sudah jelas di sini putih menang tempo, teman-teman. Dipukul oleh raja E4. Dibalas dengan F6, F5. Setelah pengorbanan pion ini untuk menyingkirkan penjagaan raja tentunya di sini, diterima dan akhirnya raja ke F4 menduduki posisi yang sangat bagus. 4 di sini mengajak pertukaran pion kali pion. C5 dan di sini, teman-teman, perhatikan jika di posisi pertukaran ini C5, maka tetap ini kalah, teman-teman. Akan datang langkah A3. Tujuannya untuk mengambil tempo, raja bisa bergeser baik ke petak G6 ataupun ke E6. Manapun dia, maka raja di sini masuk. Disitulah yang dimaksud menang tempo dari putih, teman-teman. Kembali ke posisi di saat pion kali pion di sini. C5 dibalas oleh hitam dan di sini langsung menyerah setelah menjalankan pion ini, teman-teman. Kalaupun di sini tidak menyerah, misalnya raja ini ke G6 langsung, maka akan datang langkah E5 tentunya. Tentu pion ini harus jatuh, teman-teman, karena dari hitam sudah kehabisan langkah atau tempo, dia dipaksa untuk meninggalkan pion ini. Kalaupun misalnya ke F4, maka akan didorong terlebih dahulu. C5 misalnya, sekarang ke D5. Pura-pura dibiarkan atau mengincar pion di sini, karena kemungkinan untuk dipaksakan memukul pion akan mengarah ke remis. F5 misalnya, maka kita tinggal sekalian. E5 dipukul di sini pion. Setelah di sini mendekati pion juga, maka di sini, teman-teman, A5. Inilah promosi yang tidak bisa dihindari. Kalaupun dipukul, tetap duluan daripada hitam promosi daripada pion. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya, teman-teman. Di partai yang terakhir ini, teman-teman, dari pembukaan gambit Albing yang dimenangkan oleh putih. Putih kali ini dipegang oleh Albert Hodges melawan
hitam Frank James Marshall pada tahun 1900. Dimulai dari D4, D5, C4, E5. Diterima D4 dan A3. Dibalas dengan kuda C6, kuda F3 dan gajah G4. Gajah F4 dan A5, kuda ke D2, kuda ke E7, dan di sini H3 langsung. Dipukul kuda dan dipukul oleh kuda. Kuda G6, gajah G5 dan gajah ke E7. Setelah mengajak pertukaran ini, diterima oleh putih. Dipukul oleh menteri dan di sini kuda memukul pion. Di posisi ini teman-teman, jika benteng ke-8 untuk mengepin kuda dari hitam, maka akan datang pion E3. Dan setelah menteri mukul pion, menteri cukup bergeser ke E2. Tentu di sini tidak akan ada kerugian, walaupun dipukul sekaligus oleh kuda hanya terjadi pertukaran. Sementara di sini terjadi peraduan menteri. Benteng di sini kali pion dan datang menteri kali menteri. Dipukul oleh kuda, benteng D1 di sini sudah cukup. Tentu di sini hanya terjadi pertukaran, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda memukul pion D4. Langkah partai dari hitam rokade panjang sekaligus bertujuan untuk mengepin kuda tersebut. Dan di sini E3 dibalas. Kuda langsung kali pion, bukan menteri di sini teman-teman. Dan menteri ke-2. Dibalas dengan C5. Kuda ke F5 sekaligus mengancam menteri. F6 menteri dan menteri C2. Benteng ke D7. Benteng D1 dan di sini diterima. Dipukul oleh raja. Benteng D8 cek, C1, F8 kuda G3, G6, kuda G4 dan menteri C6, kuda C3. Dilanjutkan dengan F5, menteri ke-4 dan di sini diterima tawaran itu. Setelah menteri kali menteri dibalas oleh putih dengan memukul menteri pakai kuda G6, raja C2 dan raja C7. Kuda ke C3. Raja ke C6, dia pelan-pelan ingin menguasai petak sayap menteri untuk memenangkan tempo tentunya setelah peraduan pion. F4 dibalas dengan kuda D7 dan G4. Kuda ke B6, gajah cek, dilanjutkan dengan C7 kembali. Kuda cek. Tentu di sini memaksa pertukaran. Kalaupun dia tidak memukul, pasti putih yang memukul kuda yang di B6. Diterima, dipukul oleh gajah. Dan di sini teman-teman, kalau dari hitam melindungi dengan E8 benteng, maka akan datang pion kali pion. Dipukul pion, cukup G1, dan ini dipastikan menang tempo nanti di permainan akhir dari putih. Kembali ke posisi di saat gajah di sini kali kuda G7 dibalas oleh hitam, benteng E1 dan benteng F8. Raja D3, raja D6 dan raja E2. Teman-teman, nanti di partai akhir akan saya simulasikan. Maksud saya di akhir permainan ini, bagaimana kalau menolak atau menerima dari gambit albin tersebut. Dilanjutkan dengan raja C7 kembali, F3 dan benteng ke B8. E4, pion kali pion cek dan di sini benteng kali pion. D6, A4 dan B6. Dilanjutkan dengan benteng ke E5. Benteng F8 dan raja G3. Raja D7, H4 dan raja D6. Sudah kelihatan sebenarnya titik daripada kekalahan hitam karena terdesak perwiranya tersudut. Namun masih dilanjutkan dengan H5. Dan dipukul. Di saat dipukul ini teman-teman, dari putih tidak langsung memukul pion, melainkan dia mengancam kuda terlebih dahulu. H4 cek dan sekarang baru dipukul.
kuda ke-6 balik mengancam dia, dan di sini dipukul oleh gajah. Raja di sini kali gajah, cek ke-5. D6 dilanjutkan dengan langkah benteng, cek lagi. Ke-6 lagi, F5 sekarang. E7, benteng E5. Di sini teman-teman hanya betul-betul menang tipis atau menang tempo. Secara pion hanya unggul 1 dari pengorbanan Gambit Albin tadi. Tapi dari perwira tentu sama, hanya unggul tempo aja dari putih di sini teman-teman. F7 dibalas dengan benteng E6. Dan benteng ke-8 mencoba untuk masuk untuk mengambil pion dari belakang dan meninggalkan pion yang di B6. Sepertinya dari hitam tidak mau ada tekanan terus-menerus teman-teman. Dibalas dengan di sini benteng kali pion D4 dan di sini B3. D1 dilanjutkan dengan G5. Dibalas dengan benteng H1. Tentu di sini berniat untuk mendorong pion ketika lepas penjagaan dari benteng. B7 cek terlebih dahulu. E8. Sedikit demi sedikit hitam sudah mulai kelihatan kalah, tapi masih dilanjutkan. Setelah langkah F6 dari putih, benteng ke H3. Lagi-lagi dia masih melirik pion teman-teman. F5. F3 cek, E6, dan di sini E3, D5, benteng G3, G7, dan di sini benteng langsung mukul pion. Benteng kali pion, benteng G3 lagi. G7 masih ngotot di sini teman-teman dari hitam. Ingin mencoba mempertahankan atau mencari remis. Benteng A3 lagi mau mengambil pion. Tapi dari putih sudah tidak menghiraukan itu. Dengan E6. Cek lagi F5. C3 dibalas dengan G6. Dipukul pion dan di sini datang G5 untuk menghindari kemungkinan dicek oleh benteng. Dan di sini masih dilanjutkan memukul pion. Masih bermimpi mungkin ini bisa berakhir remis atau sama-sama promosi perwira. Benteng di sini G8 cek. Setelah D7, satu langkah di sini baru menyerah dari hitam. Langkah sederhana yaitu F7. Kalau ini tidak menyerah sungguh terlalu teman-teman. Kalau misalnya masih mau dijaga dengan benteng, karena tetap akan dipromosikan, makanya hitam langsung menyerah. Baik, sekilas teman-teman akan saya bahas. Tentu di sini dimulainya dari D4 tadi, langkah dari Gambit Alabin atau Gambit menteri yang ditolak dengan memberikan pion. Dimulai dari D4 dan dibalas D5, C4 dan E5. Di sini teman-teman, di catur modern memang rata-rata ini diambil pion, tapi terakhir kemarin dimainkan oleh Nakamura saat melawan dengan Ian Nepo di saat catur cepat. Dari Nepo memberikan pion tersebut, tapi Nakamura memilih memukul pion yang di D5. Lantas dipukul oleh Nakamura dan terjadi langkah seperti ini. Ada kemungkinan yang lain dari langkah ini teman-teman. Intinya sederhana daripada proses peraduan ini ketika dipaksa. Kalau teman-teman tidak mau berisiko atau menimbulkan Gambit Albin yang sangat berpotensi untuk terjadi kombinasi yang sangat di luar teori atau teman-teman susah untuk mengenalinya, maka teman-teman sederhana dengan memajukan pion E3. Ini sudah cukup menjawab dari Gambit Alabin biar tidak terjadi langkah kombinasi atau kompleks daripada
langkah kalau teman-teman belum menguasai. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah elo rating di atas 1900 atau bahkan 2000, tentu tidak peduli dengan langkah Gambit Alabin atau Gambit Menteri sekalipun, karena dia sudah paham teori-teori seperti ini. Jikapun di sini tetap dipaksa oleh hitam memukul pion, maka teman-teman boleh mengambil dengan menteri atau dengan pion juga. Tapi saran saya cukup dengan menteri, teman-teman. Kalau misalnya dipukul maka terjadi pertukaran. Setelah dipukul, pion ini hanya terjadi pertukaran, namun posisi unggul untuk pengembangan perwira tentu lebih dahulu putih daripada hitam, teman-teman. Baik, semoga bermanfaat untuk insan catur Indonesia khususnya, dan teman-teman problem catur yang belum mengenal atau belum menguasai Gambit Albin. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.